Zanzabella ani-ani kan itu Assalamualaikum. tahu kau aku disimpan pejabat. Ih, enaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Selamat lebaran, Bang Raffi. Numpang pansos. Hajar, Bang. Lagi musim bang, habis pansos nanti cuci tangan kita kan. Numpang pansos, buzzer bayaran mau ngomong nih. Gimana, Bang? Iya, gue mau buzzer bayaran nih kan, gue jadi ceritanya katanya buzzer bayaran gue. Asik. Keren dong. Bajar kita ini sarjana hukum loh. Katanya ada yang bilang gue dibayar lu katanya buat nyerang Nick Mir ke konyol. Buset, kaya banget gue, Bang. Orang ini nggak konsisten. Gue lah yang bayar. Padahal kata orang ini gue pengangguran. Gimana sih? Nggak ngerti deh gue konsepnya. Iya. Jadi yang bener yang mana nih? Gue nggak punya uang apa gue punya uang? Itu dulu netizen. Ajar. Dari tadi nggak ada yang ngomong NM. Kalian semua ngomongin NM. Ini lebaran, Wak. Ngomong lontong. Jangan ngomong NM. Iya Ngomongin ngomongin lontong tupat. Kasihan ya NM lebaran di sana ya. Iya, gue juga kasihan sih pas makan lontong tadi gue ingat, aduh kasihan juga sih. Cuman ya gimana ya? Dia juga pasti happy lah di sana, orang belum tahanan jaksa kok, Bang. Nggak gimana-gimana banget lah. Pokoknya harapan gue besar banget untuk si Dugong ikut serta di dalam sana. Dugong lu siapa? Pokoknya Loyo, Bang. Oh Loyo. Kalau Loyo udah pasti itu. Pokoknya gue berharap besar kepada Bang Raffi nih ya. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin harus berusaha keras. Oh, tenang, Loyo udah pasti masuk ya nggak, Mbak? Udah gue pastikan. Harus dong. Amin. Orang-orang kayak gitu tuh jangan sampai dikasih napas buatan. Tempur Tempur kita. Aku ani-ani, iya gue ani-aninya Bang Raffi. Loyo mah pansos setiap kasus, iya benar. Mending pansosnya itu yang mendidik gitu ya. Iya. Bahas kasus, dibahas Faedah orang. gitu. Mending. Ini kagak ada faedahnya sama sekali. Ini gue Terus mau pada diikutin. klarifikasi ya untuk kalian yang bilang itu si NM itu dibebaskan, itu hoax ya, itu hoax. Dengarkan. Pernyataan kalian itu malah memberatkan dia. Kenapa? Kalau misalnya tiba-tiba ada orang demo di PMJ gara-gara isu yang kalian sebarkan, dia bebas, kalian repot loh. Orang dia masih di dalam kok. Di ruangan apa dia, Bang? Aku sama Kak Sansa pun mau jenguk ini loh bang. Di rutannya dia rutan narkoba deh ya. Iya, rutan narkoba kan ruangannya bagus soalnya, Bang. Bersih. Kalau artis papan atas nggak boleh di tempat taruh krimum. Makanya kemarin ada yang ngeliat katanya pas jenguk juga, apa kok dia menyalon kok dia di dalam menyalon NM. Menyalon kau di dalam. Dari tadi kenapa jadi pembahasannya sini Kibul orang dari tadi kenapa gimana ceritanya? Coba ceritakan kronologinya dulu. Gue mau pargoy kapan? Pargoy, Bang. Kak Zanza pun mau pargo di Monas katanya. Bukan di Monas, di pucuk emasnya itu gue pargoy. Bangke memang. Gua nih kalau udah dia yang masuk ke sini dan nggak bakal bisa berhenti ketawa anjir emang. Padahal dari tadi gua udah emosi, tantrum gua tadi kan. Iya. NM ngasih rezeki buat lu, dari mana gue dapet duitnya? Benar. Dapet duitnya dari mana? Hah? Gue Gua nggak pernah live dapat gift. aja NM keluar ya, pastilah kita tunggu. Gua Tetap tunggu aja. NM keluar, gua tunggu. Sangat ditunggu dong, sangat dinanti dong. Iyalah mau 7 tahun 8 tahun ya kita tunggu. Setia gua nggak keteng 20 tahun tetap gua tungguin. Kehilangan artis papan atas kita kehilangan juga. Iyalah. Betul, kehilangan kita. Nanti pas udah keluar kan dia seru juga. Ini lagi rame juga lagi nanti. Dengan teriak-teriakannya, hey Gismin gitu.
Orang suka ngata-ngatain orang katanya semir sepatu lain. Karuan jadi semir sepatu rezekinya halal. Iya, benar. Daripada yang kayak gitu. Aduh. Setahu saya NM bebas, nggak ada bebas sayang. Kita itu Bang Raffi itu bisa mengakses di sana. Jadi nggak usah halu-halu ya. Jangan kalian pikir NM aja yang bisa mengakses sana. Aku pun kalau perkara lompatin pagar itu aku pun bisa ya. Cuman masalahnya gila kami nggak sama ya kan Bang Raffi. Kak, pergilah nanti kita persidangan dia, pergilah ke sana kita ya. Kalau sidang boleh lah. Iya. Iyalah, itu kan terbuka untuk umum, siapapun boleh datang. Mm-mm. Nah, kalau buat netizen pengen tahu tuh suap apa namanya? Pemerasan di mana? Nah, dengerin itu berita sidangnya nanti. Belajar, netizen, Datang belajar. kau ke sana. Biar Apa itu paham. pemerasan, belajar. Boleh nggak nyari duit dari hal yang kayak gitu, belajar. Bener. Boleh nggak maki-maki orang gitu loh. 40 hari ditambah kewenangan penyidik. Itu udah diatur sama undang-undang, boleh. Mapas kau kan. Berharap pada keluar kan lebaran udah bisa Kalau di kata rumah. mereka ini ditambah 40 hari katanya buktinya belum cukup, ngaco. Bukti belum cukup, tapi udah ditangkap katanya. Bukti Paham? Yang ngomong pun SHMH. Ya ada tuh yang ngomong SHMH, tapi ngomong kalau lah belum cukup katanya. Kenapa lah ditangkap lah? Ya enggak, justru gini, karena sudah cukup, makanya dia ditangkap bahkan ditahan tuh. Ya kalau masalah perpanjangan 40 hari itu kewenangan penyidik. Penyidik boleh dong mau nambahin 40. Boleh Iya. dong. Nah, karena penyidik masih nyari bukti tambahan lagi. Biar mungkin buat diperberat. Amin. Dan gue aneh deh liat netizen nih, gue ngomong sama kalian ya, para ternak Niki Bull yang biasa makan parnap ya, untuk yang tahu-tahu aja nih, gue dengerin gue ya. Kalian itu kalau waktu si Niki Bull seolah-olah mengatensi untuk menangkap Mira Hayati dengan begitu cepat, kalian bilang, ih hebat kali polisi. Udah Niki Bull juga diterapkan hal yang sama, dengan kehebatan yang sama oleh si Polelanya, kalian malah bilang, wah kok cepet kali dia. Enggak lah, Mira Hayati juga cepat kok ditangkapnya. Memangnya apa bedanya Mira Hayati dengan Nikita Mirjani? Sama-sama owner skincare. Sama-sama owner skincare kan? Nggak punya topik dari tadi kami masuk ini nggak ngebahas si Niki Bull. Kenapa kalian bahas? Coba. Emang NM ini punya owner skincare? Dia jualan Yo, skincare, owner dia. Bang. Oh, dia jualan doang apa dia produksi? Nggak ngerti Produksi gue. juga kayaknya. Ya, dia Ini soalnya mereknya merek dia juga kan? Ya, nama dia. Iya. Iya nama dia. Abis mereview produk orang dia jualan. Itulah orang ini nggak ada etikanya. Kau jual lontong, abis itu kau review lontong orang. Macam mana? Nggak cocok lah itu. Nggak paten. Nggak paten. Makanya kayak si Topeng juga kalau memang niatnya mau jualan sebenarnya jualan aja udah, nggak usah senggol sana sini hanya untuk cari sensasi, hanya untuk memperkaya diri. Kayak mana lah rupanya. Kalau nggak bener laporin. Lapor Pak, lapor gitu dong. Kak Tengku jangan hiraukan typing, siap. Kalau kita hiraukan. Polisi tidak mungkin serta-merta mentersangkakan NM, benar. Kalau nggak ada bukti-bukti. Lagian nggak heran dia tuh ditangkap. Kenapa? Udah berapa kali dia di penjara? Ada aja kalian ini. Ngetok kepala mantan lah, ngapa-ngapain asing, gebokin orang aja kerjanya. Masuk penjaranya itu. Kalian bilang pula, ada power apa power? Bolak-balik masuk penjara kok. Sekarang kalau misalkan mau ngajuin restoratif justice penyelesaian di luar kasus hukum, kan ada syarat materialnya nih, saya kasih tahu ya teman-teman netizen. Syarat materialnya pertama untuk dilakukan restoratif justice itu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pertanyaannya apakah ini baru pertama? Jawabannya tidak, yang mulia. Jawabannya tidak. Berarti gugur 1 poin. Terus yang kedua,
kerugian yang dialami oleh korban itu maksimal 2.500.000. Nah sekarang pertanyaannya kerugiannya berapa? Banyak yang mulia, miliaran. Nah gagal lagi berarti gak bisa restoratif. Berarti nggak bisa restoratif dong. Iya dong. Bisanya restoran mie tek-tek. Jangan pada sok pinter kalau cari duit masih di sosmed. Di mana sosmednya, coy? Emang gue jualan? Emang gue ambil endorse? Gue di sosmed nyari hiburan. Nyari hiburan. Itulah bang. Di sosmed kami ini cari hiburan, kasih edukasi buat ternak-ternak di Kibul yang otaknya seperempat, yang IQ-nya 7/8. Gitu. Yang bikin tugasnya Prabowo Subianto susah yang begini-gini SDM ya. Iya benar. Makin berat ya bawain Makin berat negara. tugasnya Prabowo Subianto nih. Ganti topik. Oke, kalian mau topik apa? Coba kalian ketik sendiri biar kami yang jawab. Mau topik apa kalian? Topik keju atau topik apa? Iya, kalau si Barakokok sama si Loyo emang jualan. Kalau kami kan nggak jualan. Semenjak Komal bareng Bang Abi nih, gue nggak diterima lagi sama Komal pendukung NM. Kenapa? Udah nggak mau naikin lagi katanya. Udah buzzer katanya gue kan. Konyol Wah, banget. berarti nggak keren dong. Mereka ini memang nggak bisa, Bang. Adu argumentasi dia mereka nggak bisa. Taunya gitu. Nggak Kalau bisa, udah betul. kalah argumentasi gitu dia, hidung lu bolong, lu gini, lu gitu. Itulah dia sama persis seperti sampahnya si idolanya itu. Benar, makanya aku katakan kan mereka kalau sudah kehabisan materi pasti fisik yang diserang udah. Makanya perlakuan, tingkah laku sama apa ya itu persis yang digambarkan. Jadi Nggak tahu dia itu oplas semua junjungannya itu. Mukanya kalian ketik namanya Niki Bull zaman dulu, coba ketik. pengikut mereka ya begitu-gitulah kemampuannya. Nggak ada kelebihannya. Kasihan jadi penjilat. Menjilat siapa Nggak kami? ada, kita ini nggak ada penjilat. Jilat siapa kami? Coba. Kita mendukung kepolisian untuk menegakkan hukum. Hidup polisi, Betul. bravo Hidup polisi, polisi Indonesia. Aku polisi, jangan dikit-dikit nanti polisinya dibayar berapa bisa memenjarakan ini. Wah, Lah parah. waktu kasusnya siapa? Mira Hayati, giliran cepat ketawa-tawa kalian, senang-senang kalian. Katanya Nikita Mirzani best. Yes, Katanya. padahal yang menjarain pun bukan dia. Semua yang dibilang kayaknya gara-gara Nikita Mirzani orang di penjara. Satu Indonesia kami mendukung Nikita Mirzani. Terus kami di negara mana? Zimbabwe gitu. Maroko, gue di Maroko. Ada gila-gilanya kalian ini, Gue sumpah. udah Maroko dari tadi. Nah, Maroko. Giliran orangnya nggak sependapat dengan dia, nggak sepemikiran dengan dia, bujer aja bujer dikatainya sama dia. Paling enggak 8 tahun penjara Bang Raffi. Gimana Bang Raffi? Ya paling nggak segitulah. Bayangan gue segitu. Ya lumayan lah. Bopeng segera nyusul Niki Bull, amin. Janji kau Pargoy di Monas, iya. Kau tagih aja. Aku bilang jangankan di Monas, di pucuk emasnya kalau dikasih aku Pargoy ya. Nggak ada urusan, bahkan ketika dia bebas nggak bebas aku Pargoy, udah gitu aja. Ku kawani nanti ya kak ya. Aku Iyalah pakai bikini aku. aku yang videoin ya nanti ya. Iri sama orang suka ngefitness orang buat apaan? Iri tuh minimal sama orang-orang yang berprestasi gitulah ya. Apalah yang kuirikan dari dia, coba. Apalah yang diirikan? Gue juga nggak mau kali masuk penjara. Iya tahu. Kalau 20 tahun penjara nggak mungkin at least 8 tahun penjara. Apa sih nih? Ya nggak mungkin, at least 8 tahun penjara. 20 nggak mungkin, maksimal itu. Adalah kurang mungkin, boleh lah.
Aku kalau bacain komentar netizen ini ngakak aku sumpah. Nggak ada NM jadi sepi sosmed itu kan karena kau follow dia aja. Coba kau follow orang-orang lain, rame kok sosmed ini. Rame kok, apalagi Bajar Takjil kemarin rame kok, aku tengok. Belum lagi kau tengok itu ya kasus si Lisa sama Pak Ridwan Kamil. Rame Rame kali kok itu. itu, aku tengok. Kalah, tenggelam junjungan kalian sama kasus itu. Kalah sama Lisa. Meledak katanya. Nicky Bull nggak ada apa-apanya dibanding Lisa. Ih. Lebaran kok gibah ingat mati. Apa urusannya Lebaran? Emang kalau nggak gibah nggak mati gitu. Emang. Jadi apa kalian? Jadi Jadi kalau Firaun. Lebaran Klen. pada diem-dieman gitu Lebaran. Bang, padahal kami tadi pas masuk ini nggak ada loh yang ngebahas NM. Orang ini sendiri yang ngebahas mulu. Pengen banget lo si NM itu di setiap akun dibahas gitu. Najis banget. Siap Bang Mario. Nggak usah lah muluk-muluk 8 tahun. 2 tahun aja udah jebot itu. Jebot itu. Udah senang kok, aku udah cukup senang. Mau berapa lama aku tetap setia menunggu kok. Gue tunggu keluarnya nanti. Baik, suka bantu orang kamu. Ya ilah mas gue harus sebutin gue bantu orang. Iya, aneh deh. Inilah Nora, itulah kalian. Gak ada kegiatan selain nonton TV. Kalau orang lain sosial apa namanya kalau berbagi bakti sosial ya. Ya. Kalau dia sosial Entah mana pun gak ngerti. sosial eksperimen. Baca dong, apa yang perlu dibaca itu? Apa ini apa? Mana? Apa yang dibela dia apa nih? Dia kasih saran donasi. Bukan buat Agus aja, Peggy Setiawan aja. Dia kriminalisasi. Kenapa? Dia bilang, udahlah salah tangkap, mau nggak salah tangkap, masukkan aja tuh orang di penjara. Kan giling. Kasus Agus juga katanya duitnya dibagi. Udah dibagiin aja ke lain. Konyol juga dia. Konyol juga Makanya dia. kebanyakan jolimin orang-orang yang nggak setara dengan dia. Orang itu kalau perang berimbang, harus seimbang. Masa cari orang-orang yang di bawahnya terus? Begitu kena Iya. ke gue bilangnya, oh nggak level, kau anggun cabe aja kau ladenin. Gitu loh. Agak lainnya memang. Nah, Peggy Setiawan aja yang katanya tuh kuli bangunan aja diladenin. Giliran Sansabella katanya nggak level. Level berapa, Wak? Bang Raffi kasus Agus gimana tuh katanya? Kan masih jalan. Kemarin kan udah dipanggil terlapor satu orang tuh si NP. NP. Oh, NP. NP udah dipanggil, tinggal 3 terlapor lainnya. Masuk itu, Bang. Oh iya NP. Iya, pihak kemarin pemanggilan terakhir itu terlapor pertama NP sama pihak bank. Cuma pihak bank kan belum hadir. Jadi habis lebaran pihak bank hadir, langsung dipanggil 3 terlapor lainnya si PB, DS, GJ. Is kapok lah orang ini. Zolim kali kok sama orang-orang yang nggak ini. Yes kapok lah memang ya. Banyak kali dosa kalian. Biar junjungannya pun Bahas ini. Komal Judo Official. Apa itu, Bang? Komal ini juga pembela Agus juga. Oh, Iya memang kasusnya Mbak apa namanya Mbak Zanzabella ini ya netizen kalian harus tahu. Jadi di sebenarnya ini ada banyak pelajaran yang terkandung di dalam kasusnya Mbak Zanzabella. Yang kita laporkan ini si Loyo. Jadi si Loyo ini telah membagikan data pribadi milik klien gua ataupun Mbak Zanzabella. Nah itu nggak boleh tuh, kalian tuh jangan asal-asal data orang dikirim-kirim sembarangan, dibilang inilah, dibilang itulah, nggak boleh tuh. Ya jadi jangan merasa oh ini gua negara ini punya gua kok, jangan kayak gitulah. iya benar. Merasa paling benar kau, nggak merasa paling kuat. Saking lancarnya, saking pintarnya sampai masuk penjara berkali-kali.
Si Raffi penggiring opini. Memangnya kenapa kalau menggiring opini? Kalian nggak suka, kalian cari akun sana kau pergi ke akun Penggiring siapa opini. gitu loh. Omongan gue ini fakta, Encep sama lu ini Encep. Nah. Encep, denger ya. Apa yang gue omongin ini fakta. Kalau nggak fakta nggak mungkin laporan gue nggak diterima kemarin. Iya Nah. betul. Kita nih sebagai official host pasti berbicara itu berdasarkan fakta, nggak kayak kalian biasanya ngata-ngatain, ngefitness yang nggak kalian giliran ditanya buktinya mana, gelagapan kalian nggak bisa jawab. Kalau kita ditanya buktinya mana, NM jadi tersangka, buktinya mana, ya memang kalian cek aja sendiri, nggak perlu repot-repot nanya ke kita kan. Coba kalian kata-kata orang bajar-bajar giliran ditantang, buktinya mana, nggak bisa kalian ngebuktikan. Kau Nggak bisa gigit juga ngebuktikan. ujung rambutnya. Pinter berkata lupa berkaca. Masalahnya gue nggak meras orang, Wak. Kau aja yang diam gangga, sibuk nimbrung aja kau dari dulu. Nah, emang kalau kasus nama di ranah publik terus kita nggak bahas nggak boleh gimana sih? Iya emang orang ini nggak ngerti cara sosial media, Nah, konten terus kita creator, dibungkam, influencer dibungkam itu kita. apa. Nah, ini Kak, sekarang kasih paham dulu untuk orang-orang yang suka ngatain orang nimbrung. Padahal di sini tanpa kita hadir, itu ya kita berani mengangkat suatu berita, itu menurut saya itu apa ya? Memang bagus. Kita berani speak up di hadapan Mereka publik. tidak mengerti influencer itu juga profesi. Bahkan instansi negara saja punya anggaran untuk influencer. Gitu loh. Jadi kalau kalian bilang nimbrung mulu, kau bedakan ketika orang membahas dengan opininya dalam perspektif dia. Kau jangan bilang itu nimbrung, itu diajarin otakmu yang kosong setengah itu diisi gitu loh. Kalau sama junjungan kalian kan tidak ada edukasinya, hanya miskin, jelata, masuk penjara akhirnya. Itulah. Iya. Tapi juga nimbrung kan. Iya bener lah ya, tapi juga nimbrung ya. Kalian juga tidak kalau kalian tidak suka dengan orang, jangan kalian follow, apalagi kalian kepo. Kalian sukanya apa? Dakwah, follow lah pendakwah. Suka motivator, follow lah motivator. Kalau misalnya kau tidak follow tapi kami menari-nari di berandamu, itu artinya kami viral. Kau harus terima itu, gitu loh. Ngelawan si bibir luar mah nggak ada ininya. Yang ianya mereka gini karena junjungannya udah nggak bisa main sosmed, kebingungan kemana ya kami nonton. Akhirnya kok tonton juga kami kan? Nah, juga akhirnya mereka juga kehabisan kata-kata karena nggak ada yang dicetuskan dari junjungannya. Kan mereka bisa berkata-kata karena ada yang diikuti. Junjungannya mengatakan ini nanti ngikut kan, kayak kemarin si Topeng ngatain bujer, ngikut bujer semua, dikit-dikit bujer sampai orang DPR aja ngatain rakyatnya bujer, itu kayak mana itu? Entah anggota dewan kok ngatain rakyat yang tidak pro dia adalah buzzer. Makanya. Itulah namanya ketolilan yang hakiki. Kenapa seorang wakil rakyat itu harus bisa dikritisi pro ataupun kontra ya? Betul, setuju. Jadi nggak bisa yang kontra dengan dia lalu kemudian dia bilangnya itu buzzer. Gila-gila buzzer. Ngerti nggak sih konsep Makanya. buzzer itu apa? Bush yang mengebus adalah buzzer. Ngerti nggak sih bahasa? Kalian tuh banyak belajar KBBI deh, beneran. Nggak ngerti. Mapas kalian dikasih paham. Paham dulu kalian itu. Dikit-dikit bujer, rakyatnya bujer semua. Berarti dia sekarang menyandang sebagai Dewan Perwakilan Bujer. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat lagi udahan. Kayak mana rupanya itu? Untung rekam layar katanya, rekamlah. Rekamlah. Malah Rekam. viral kita. Jangan lupa share. Wah, Nah, direkam, setuju. rekam, record. Setuju. Nah, ini sekarang kalian udah record kan? Sekarang kalian ketik gue mau bahas apa, cepat, biar seru. Nah, kemarin yang gue heran banget, orang tuh kalau punya masalah kan laporannya kepada kepolisian atau ke penegak hukum yang berwenang di dalam hukum. Mm-mm. Nah, mereka kemarin nge-record gua mau dilaporin ke Jengger. Itu gimana? Dia punya kewenangan apa di bidang hukum? Nggak ada. Bisa-bisanya gua record, gua laporin ke Jengger katanya kan. Katanya dia lulusan komunikasi, padahal komunikasinya bleek. Komunikasi apa kayak gitu? Rekod lah.
Kau Kan pikir udah aku dibilang takut dari tadi di record? record, terus ketik, kasih pertanyaan-pertanyaan yang menggiring. Kalau kau Iya. dapat, bagus. Kau jadikan bahan itu. Cepat. Karena nih kibul mulai panas. Betul. Betul. Nggak bisa menerima kenyataan. Minimal nggak LC, ya minimal nggak ditangkap di Kempinski. Minimal nggak ketekong. Rekam ya, jangan sampai nggak di-share. Nggak di TV, nggak di HP, yang menggatal pun dia. Biar Allah aja yang nge-record kau Zanza. Allah nggak perlu record. Ngapain? Allah Maha tahu. Allah juga Maha tahu apa yang telah siapa-siapa yang telah disakiti oleh si Nikita Mirjani. Begitu loh. Salah satunya adalah gue. Gua aja yang tulus ngebantu dia, itu gue bisa digoreng-goreng, bisa difitnah-fitnah sama dia, dituduh ini itu, diposting-posting ini itu. Nah, kemarin katanya banyak Kak yang masuk ke komen-komen gua pas gua bikin video sama lu. Katanya gini, nih klarifikasi sekalian ya Kak ya. Ya. Soal Zanzabella tuh benci sama NM gara-gara dia minjem uang nggak dikasih tuh katanya. Gini aja, suruh orang ini ngomong sama Kak Fitri biar kena maki sama Kak Fitri. NM mana ada dutanya. Masuk rumah sakit aja waktu dia di kejaksaan yang tulangnya keropos itu 6 juta yang bayar itu Bang Ferdinand Hutahaen sama pengacara gue, Roni Hutahaen. Nah, ini rekam, sebarkan. Gitu ya. Jadi kalau kalian tidak tahu seluk-beluk duduk perkara, jangan nanti malu. Makanya. Gitu, karena kalau kau rekam ini nanti tinggal kami reaction dengan bukti gitu loh. Rekam lah, viralkan lah. Gitu. Gak ada yang rekam lah biar walah. Urus diri baik-baik, itulah kami menjadi cerminan kami lah juga ini. Kasus Nikita Mirjani ini menjadi hikmah dan pelajaran buat kita semua agar jangan memeras begitu. Betul, betul setuju. Pemerasan tuh harus diberantas, memang. Jadi orang-orang yang berperilaku kejahatan kayak gitu tuh harus dimusnahkan, tenggelamkan. Muak lihat kau Zanza katanya, memangnya kau ngelihat aku? Kau dengar apa ngelihat? Inilah Pelajaran di bulan Ramadan ini nyari duit yang halal, nggak boleh yang haram. Betul. Nah itu dia. Apalagi Nah lucunya lagi, mereka yang junjungannya mencari duit yang haram ngata-ngatain gua, ngebujar minimal cari duit yang halal, gini ngebujar aja bangga duit haram. Oi, yang haram tuh junjunganmu meras orang. Kau sadar dulu kau. panas ya sayang. Di rumah mamamu nggak masak lontong ya? Nggak bekuah mulut. Lontong lagi. Nggak besantan kurasa. Lontongnya kering. Besantan kau netizen. Oh iya, lontongnya kering, makanya dia minta dibasahin, minta guyuran kan kemarin. Di 0501 LC dan Boti lagi kolaborasi, dilihat foto profilnya kayak gitu, foto depan kaca, laki foto depan kaca, konyol. Tuh apa filler bro? Dia foto megang handphone depan kaca, selfie. Iya. Sambil menyi-menyi. Bilangin orang LC nggak nyadar junjungannya jualan tempe. Iyalah, buka aja kasus, deretan kasus seorang. Ini kan direkam kan? Waktu itu dia sempat ngakuin ya. Loh, yang di Kempinski itu gawat bang. Bunda Indah nih. Ini juga Gawat. bisa-bisan di. Nah, nih. Mampus. Kenapa? Orang ini ngata-ngatain Tahu dulu, aku Bunda. leci, padahal junjungannya ketekong ke di Kempinski. Bunda lagi nggak mau, Bunda nggak bahas NM dia. Nah, dengar, gua ngebahasnya leci. Ya, oke, Bunda, yuk. Leci itu belum tentu bisa dibawa kemana-mana. Kalau lontong sayur itu pasti bisa diemprut-emprut. Tapi Bunda, dengarkan dulu. Ini sekarang biar posisinya leci. lontong sayurnya kering. Kunci. Nah, kenapa?
Ini posisinya lontong sayurnya kering kagak basah. Makanya tantrum. Ya kan? Yang mana? Yang mana masalah leci? Jangan pemama biak lontong sayur dia. Saya kali Bu nih yang dikata ini ya. Iya Bang Raffi kan selain pengacara dia jadi LC-nya gue. Kepalanya kayak leci soalnya. Kamu nggak buat leci. Leci itu meringankan beban istri, ya kan? Tugasnya menghibur, ngerti nggak? Ya. Nah, mengurangi beban istri di rumah, ngerti nggak? Nanti orang capek-capek di kantor, stres, datang ke tempat karaoke, hiburan, ngerti nggak ya? Gitu loh. Dengar ya Salahnya netizen. gimana Leci? Kalian ini netizen, kalau yang ngumpul orangnya kayak kami gini, buzzernya nggak sanggup kau bayar kami. Junjungan kau nggak sanggup bayarnya kami. Betul. Setuju. Kau pikir kenyang dibayar kopi. Abi diem bi, rame bi. Ya. Oke. Masa hilang kakak. Ini juga Sayangnya waktu itu nggak ngajak Bunda Indah sih. Kenapa? Padahal lu mau gua ngajakin nongkrong Bunda pas gua ke Jakarta. Tapi lu nggak sopan Nggak bener bisa, gua. gue lagi dudung pret itu tanya si Tengku tuh. Iya, lagi 3 duduk hari nggak pulang. Gue lagi Mabora itu, lagi lu orang pada ketemuan KSS. Mabora dia. Beneran. Nggak usah lah munawaro. Mabora, aja. junjungan orang ini kalau Mabora buka sepatu dipukulin kepala orang. Daripada diem. Hajat Ukra kepalanya dipukul, Kiki the Potters kepalanya digebok. Sadis sekali Maboranya, kayak abang-abang apa? Abang-abang pinggiran lagi Mabora. Gimana kalau Maboranya kayak gue itu 20 botol. 3 hari 3 malam nggak pulang-pulang. Sehat Kapan orang lagi? tua. Keluar urat-urat leher dia. Kalau ngomong kan keluar urat-urat lehernya. Bisa-bisa hidung pindah ke atas. Semakin panas kalian kan, makanya udahlah, gak usah. Gas lagi aja lah sekarang mah. Masuk ke ruang Mabora kan, terus dia Mabora, terus habis itu kejeduk meja, pindah hidungnya. yang performnya di tempat kayak gitu dibandingin sama perform di ini. Entah, semua buktinya tak mendasar. Kalau misalnya betul yang kau bilang, nggak mungkin lah Bang Raffi kami ini maju melaporkan gitu ya kan Bang Raffi? Bang Raffi on cam lah, awak pengen lihat mukanya. Aduh itu. Ganteng kali dia, gagah dia. Biar ganteng aku tak naksir, aku udah punya suami. Udah tua pula, aku udah nenek-nenek, tenang aja. Bunda on cam dulu lah Bunda. Takutnya Kawanin nanti- saya lah Bunda. Nanti takutnya ketemu di jalanan, kan begitu dong. Justru Bang Raffi nggak mau di jalan ketemu Bunda. Kenapa? Kayak gitu dia memang orangnya. Tadi dulu Nanti gue dikira ngebungkus lontong kan? pakai ini dulu. Bagaimana caranya ini kalau pakai efek dulu. Biar cantik. Gemini nggak masak lontong mama kau, sampai nonton di sini kau cak dulu. Kau jawab dulu Gemini. Hah? Gak ada duit Nggak usah, mobil. Masak lontong. Ya udahlah, nggak usah pakai efek lah. Gemini, coba kau DM aku. Orang biar kan pada aku kasih penasaran. THR. Bunda copot efek, copot filter nih gue nih. Nah. Pakai yang normal nih. Oh. Yang katanya itu si artis tua Bangka. Yang bau minyak tanah katanya. Yang suka nyenggol-nyenggol Bunda juga itu. Si Warokok. Warokok tuh jualan. Habis gini gitu nanti dulu ya ini harganya sekian, ini harganya segitu. Gak ada privilege-nya jadi influencer kayak gitu. Makanya. Ertong. Gemini panas. Bang. Gemini Artis bukan di TV, artis malah di TikTok ngaco. Makanya. Terkenal gara-gara pansos. Terus kalau iya kenapa? Iya, kalian juga boleh kok. Oh, Gemini daripada lu nge-hate di situ lu DM gua aja kasih nomor GoPay biar gua transfer cepat. Oh iya si Ewe itu juga nggak pernah ngata-ngatain Agus juga tuh. Siapa? Iya si. Oh, si Warokok.
Oh iya. Oh dia emang gila sih, udah tua tapi gila. Padahal public figure. Oh namanya Ewe. Apalagi kemarin dia Ewe-ewean namanya. Ewe. Oh ewe-ewean rupanya namanya ya. Ada nama baru Bunda. Si Ewe. Ewe. Inisialnya Ewe ya. Ewe. Bang Raffi, abang sadis ya. Sekali ngomong Ewe. Nah ini apa emang kalau bukan Ewe? Iya, ini Ngetem Ewe aku. bener. Iya emang suka Lu tau gak, apalagi sekarang gue asik menjilat lah, gue bilang mendingan gue menjilat dapat hasil. Ya kan, lu orang dapat apa lu ngejilat? Bener gak? Dapat kopi. Jangan gitu aja, sengaja. Diam kau kakak. Dia mabi. Diam kau. Diam. Bisa nggak kau tuh diam dulu? Kembung-kembung kita kan. Nah, dapat hasil iya dong. Mendingan kita ngejilat dapat hasil daripada itu yang ujung-ujung begadang begini dapatnya apa coba? Nggak dapat Oh apa. kami nggak dapat hasil Bun. Bunda lebih hebat bisa dapat hasil. Kami nggak dapat hasil sama sekali. Oh, kita mah dapat cuy. Dapat kita. Loh, Bang Rapi kemana? Loh, Kak Sanza kenapa Kak Sanza? Orang empat apa itu? Kami Kenapa dapat kata mental loh. Kok cepat sendiri? Mental dia. Ada pemberitahuan nggak? Gue di remove apa nih katanya? Oh di ini Bennett di Bennett. Waduh. Waduh, gue harus hati-hati juga ini. Pakai akun lain. Pakai akun lain Kak. Pakai akun satunya Kak. Ayo Kak. Pakai akun Iya, iya. satunya. Biar nambah. Ayo Kak, buruan Kak. Kak buruan ganti akun nggak kau? Diam kau katanya kan. Diam kau Abi kata dia. Soalnya yang tahu antara gue sama Kak Zanza doang ini. Remove gitu doang aja. Kak, ayo Kak ganti akun Kak. Memang berat melawan pendosa-pendosa ini kita. Benar. Di band dia ya? Iya. Iya pelanggaran aja, paling juga 3 hari kali. Aku mau THR sama Mami Indah. Lu ngebelain gue dulu lah kayak gue ngebelain SS. Baru gue kasih THR. Ini akun siapa ini? Kak Zanza? Gue. Oh iya udah. Patra. Iya. Gambarnya Brahma lagi. Lu maki gue kena kutuk lu. Gemini, gue datang lagi. Yang ngeri nih. Gua hidup lagi Gemini gitu Kak. Bang Rapi nggak pengen on cam Bang Rapi. Nggak usah, biarin aja Bang Raffi. Jangan. Oke. Lagi ngerokok. Iya. Kak Zanza lu on cam ke Kak? Janganlah. Ya nggak apa-apa lah bekutang dulu kau kan. Jangan, bahaya. Nanti disawer gue. Tetik adik gue nggak karet, Wak. Tapi itu ke Jakarta ya? Abi, Hah? Hah? kalau itu ke Jakarta. Kemarin. Dia yang sama si Janja. Iya. Ngopi Boleh, kita. Ngopi. Jakarta lagi. Nggak tahu nih insya Allah tanggal 15 sih kalau jadi. Beli kopi di Indomaret. Boleh? Nih, jangan kayak Kismin ya. Aku nggak suka. Kayak aku sukanya di private room. Oke. Gue mampu bayar ya. Jangan kembong kalian minum kopi. Kayak mending di rumah aku minum Kopi di Indo rumah. Cafe. juga. Ini siapa yang nyepam ini? Nora kali. Ya para keledai dungu lah lagi bersatu apa ya? Oh iya, ini mencirikan bala-balanya si Niki Ibul. Emang kayak gini gaya-gayanya. Gaya-gayanya kayak gitu, bau-baunya ya aroma-aromanya udah kecium dari tadi. Gaya-gaya selangkangan renggai. Maaf keceplosan. Allah emang lu mah. Ngadi-ngadi tau nggak dek? Kadang kalau dia ngomong gue yang petir. Bunda, gak apa-apa Bunda. Ini kan Justru tuh kita ini yang sayang sama Nikita. Kalau kalian nggak sayang, kenapa kita sayang? Karena kita tuh ngasih tahu kalau dia salah. Kalau orang sayang tuh kayak gitu, ngasih tahu kalau Biar sadar. ya biar sadar, bener Bunda. Jadi kalau misalkan orang salah dia bener-benerin, akhirnya dia sendiri yang kecebur tuh. bener. Kasihan Iya. anaknya yang menderita siapa?
Zanza kenapa lu selalu nyalahin Nikita? Ya karena dia bukan Tuhan yang maha benar ya. Gitu. Katanya selengki LDR-an. Jangan ngomong Bunda. ini yang komen netizen kayak gitu Ya, komennya. Bunda ada bergerak-gerak bibirnya. Bukan, gue ini takut ini akun gue nih sekali salah melayang ini akun. Nanti Bunda, nanti kalau akunnya melayang bikin lagi kan followernya cuma 3 dikata bujir kita. Gue pakai akun satu lagi aja, atur ganti ya. Ganti Bun, akun yang nggak penting, akun untuk ngebujar si Gemini nih. Agak layan memang. Kayak kau udah pada bener aja Raffi. Ya gue nggak bener-bener amat. Apalagi gue, nggak bener gue. Tapi seenggaknya kan gue nggak tersangka gitu aja sih. Ya. Mak jelek. ibarat peluru titik tembaknya tepat gitu ya. Iya. Dulu ya pakai akun satu lagi yang ngeri gue Iya, ini. iya. Ini melayang soalnya. Bang Rapi Iya. sedikit ngomong Layang. tapi ngebuat Kalau saya menusuk layang. kalbu. Ternyata Raffi cekak-cekak Pes Ami tuh. Pes Ami kata gue buzzer gue. Anjing. Gue kenal RG juga kagak bos. Si botak agak lain katanya. Mana? Itu. Ini pengacara gue ini keren banget, top. Gue ini pengacara Isabella ya, bukan pengacara skincare. Dengerin tuh. Disclaimer dulu. Nih. Nah kalau skincare salah laporin lah, bukan yang dipintain uang. Tahu. Kami nggak ada urusan, skincare mereka pun nggak kami pakai karena kami pakainya baby oil. Itu ngapa pula kan? Suara bisa ini. Bagaimana? Tersangka tapi belum diputus di pengadilan. Ya kan gue bilang tersangka. Nanti kalau diputus baru namanya terpidana. Bunda itu HP satunya siapa deh Bunda? Kenapa? P1-nya di offin aja Bun. Suaranya doubling. Suaranya dubbing suaranya. Gemini ini kurasa HP-nya ini merek Cina ini. Ngapa rupanya? Auto clicker. Nggak jadi mudik, gua nggak jadi pulang kayak gini kan? Sumpah aja. Padahal Kalau sekarang gue diminta untuk Story nggak? Enggak. Nah, gue diminta sama klien gue ini Mbak Zazabella untuk menindak Bang. Loyo. Jadi Loyo biar temenin itu di sana nanti. Ayolah Bang, gaskan aja nih Bang. Habis story nggak? masih dikit. Story nggak? Masih dikit. Ah udahlah nggak bisa ini emang storing dulu akun ini ya udah ganti handphonenya kali jadul. Aku pakai yang tadi aja. Sebutin dong mereknya. Lah, udah cabut Bunda. Suruh nyebutin merek HP-nya. Kalian ternak Niki Bull. Niki udah bebas. Ini gue ngomong baik-baik nih. Kalian udah makan lontong belum? Gue lagi makan lontong nih, enak banget. Pakai sayur nggak Kak? Pakai sayur. Wah, emang lontong tuh enaknya kalau basah ya. Yang tadi iPhone 11 itu. Lawan Niki Bull harus bersatu. Lawan dia itu kebenaran. Makanya dia masuk penjerong. Aneh loh. Banyak orang Ngapain? Kami nggak butuh effort. Kami aja ngebahasnya waktu dia udah ditersangkakan. Jadi kami tidak turut serta memenjarakan dia karena apa? Karena berkasusnya nggak sama kami. Yang laporin itu Dr. Reza Gladys. Gitu loh. Jadi nggak keroyokan. Nggak bisa laporan keroyokan, Wak. betul. Dia melawan kebenaran, makanya dia. Aku sementara off kan dulu sebentar ya, mau bawa mobil nih soalnya. Ayo lanjut lagi lah ngobrol kita. Romi ada di sini Romi. Romi. Mana? Live dari jam berapa? Hah?
Jam berapa? Ngomong dulu kalian, gue makan. Nggak jelas. Ngapa Bun? Ngapa Bun? Tanya apa tadi Bun? Lu dari jam berapa pada komangan? Baru aja. Nah nih, kalau nih Kibul membela rakyat nggak mungkin dia ngambil duit orang, woi. Wah benar di Bianca. Oh nih Bianca nih bagus nih. Bianca. Iya, logikanya begini, dengan dia menerima uang untuk tidak mereview lagi, itu artinya dia telah membiarkan produk yang produk yang Berbahaya. menurut dia berbahaya gitu loh. Sama aja, kau diselamatkan dari apa? Jadi ada mafia di atas mafia kesannya. Juga kenapa ya mereka itu bilang kalau posisinya katanya NM ini ditawarkan. Kalau ditawarkan nggak mungkin tersangka, gue pastikan nih. Kalau emang itu ditawarkan nggak mungkin dia jadi tersangka. Dan nggak mungkin juga kan keberatan sih yang pemberinya kalau ditawarin. Iyalah, kalau urusan siapa yang ngubungin duluan nggak ada urusan sama pemerasan, mana ada. Rekam-rekam itu juga nggak ada urusan ya. Rekam-rekam itu boleh ketika Anda terancam, ketika Anda merasa itu diperlukan, itu boleh-boleh aja. Tapi nggak tahu dari aspek hukum. Coba Bang Raffi. Betul. Itu masuk di dalam dokumen elektronik dan itu memang sah menurut hukum sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang ITE. Ditambah lagi putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa dokumen elektronik menjadi alat bukti yang sah di dalam pengadilan. Nah, yang nggak boleh itu menyadap. Nah, posisi menyadap itu adalah kita masuk ke dalam satu sistem elektronik milik orang lain. Contoh misalkan, Bang Abi ini punya handphone, nah handphonenya gue retas, gue sadap, lalu gue Legal rekam. akses ya Bang? Illegal akses itu baru namanya nggak boleh merekam secara melakukan secara sistem elektronik tadi. Cuman kalau dari handphone kita mah kenapa? Sebagai bukti bahwa kita ini ada sesuatu tindak pidana dalam handphone itu, terus buktinya apa kalau nggak direkam? Makanya. Cerdas sedikit lah makanya masyarakat. Kita lagi di ojek online di mobil, lalu ada gelagat-gelagat yang mencurigakan, kita rekam lah. Lagian gunanya rekotan di handphone apa kalau nggak ada gunanya? Ngapain diadain? Ya dong. Iya. Gunanya ada rekotan di handphone ya untuk seperti itu, untuk hal-hal yang penting. Raffi, kau debat sama pengacara aja, kami nggak paham hukum. Silakan panggil yang paling hebat. Nggak usah bacot. Pakai pengacara juga kan, dia kalau tersangka ngaco lu. Si Kaliwungu dipanggil Kaliwungu. Bunda masa apa Bun? Bunda di mana nih Bun? Nih pesan buat NM aja nih, lebih baik sudahlah mengakui, minta maaf ya kan, biar diringankan. Iya, kalau saran saya sih kayak gitu biar ada keringanan. Terus netizennya udahlah, nggak usah terus malah nambah-nambahin beban untuk dirinya kan. Mengada-ngada terus mengada-ngada berita terus. Semua disuruh lawan polisi lah, lawan siapa lah, semua disuruh lawan. Hanya fans Ami lah, Raffi di sini kau cuap-cuap, di rumah aja gue nggak dinaikin, diblokir, gimana gue mau naik? Udah gitu, kalau lah dia seorang public figure yang mendidik, nggak mungkin dia ngelewatin pintu dilangkahi dan kalian bilang itu keren. Itulah kalian sama dengan Itu nggak boleh, gue kasih tahu itu pintu keramat. Itu pintu keramat. Lu sebelum masuk diperiksa lu melewati pintu itu malah dilangkahin. Nggak boleh. Ya udahlah, akhirnya mapas lah jadi tersangka, nggak balik Walat lagi. kan? Walat lah itu. Nah, gua herannya orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik itu yang diagum-agumkan, gua heran. Fitness dibangga-banggakan. Terus lu tahu nggak sih, Bang Abi, Mbak Zazan, Bu Indah, polisi aja yang pintu itu yang punya akses aja ataupun yang lagi nggak pegang akses, dia nggak ada yang pernah lompatin pintu itu. Ya. Dia tetap minta temennya buat minta tolong bukain tuh. Nggak ada yang langkahin. Masa ini dilangkahin pintu depan? Makanya mampus kan. Terus akhirnya nggak pulang, kena karma. Asap. Dulu juga dia waktu pertama datang pakai celana juga di atas lutut, yang celana hitam itu. Nggak boleh kan sebenarnya. Sebenarnya sah-sah aja, nggak ada undang-undangnya, cuman kan etika dalam kita memasuki suatu Bener. pemerintahan kan memang layaknya kan kita pakai di bawah lutut. Di rumah aja orang kalau masuk nyelonong wae begitu dibilang maling. Atau enggak dibilang apa?
Itu kalau gua Kapoldanya itu, udah gua beratin itu 60 tahun gua Dia nggak mau bahas. Kita bahas. Metong nggak kalau 60 tahun. Bayarannya tambah kenceng. Rupanya. Diem nggak ada yang bayar, mendingan gua ngoceh ada yang bayar. Dengarkan dia dapat bayaran dia. Ini saya ngambil contoh, ada yang typing gini katanya. Itu bukan pemerasan tapi kesepakatan. Pertanyaannya gini, kalau kesepakatan, contoh lagi. Saya ambil contoh aja nih buat biar gampang dipahami. Ketika ada begal di jalan, kita dibegal sama orang. Lalu ketika kita menyerahkan motor kita, itu tandanya sepakat. Enggak. Agak lain memang. Masa iya sepakat mau motornya diambil? Naikkanlah gua katanya. Itu bukan kesepakatan namanya. Itu dalam kondisi kondisi apa dia melakukan, menyerahkan barang sesuatu itu kepada orang lain, itu konteksnya. Agak, kalau saya lihat sih di situ kan memang mau silaturahmi. Nah, silaturahmi itu kan tidak berbentuk dia menawarkan sesuatu, cuma Memang di dalam percakapan itu gitu. Begitu ada telepon, ada rekotan kan segitunya kan bilangnya kan gini, manusia kalau mau diem mulutnya dikasih apa sih gitu kan, kasih uang dong. Nah itu yang nyaut uang duluan itu sih babunya gitu loh, baru dia nyebut nominal pula. Tadi situ lah kenanya dong, kalau itu pendapat saya ya gitu. Nih, kalau gue cari lobang terus gue mau kasih uang, apakah itu pemerasan? Kan lo nyari nih ngasih duit, terus kan gue pas jumpa nanya dong, ini duit apa? Duit gini-gini bang, oh oke gitu. Enggak, malah, kurang segitu. Enggak begitu. Enggak begitu bro. Itu analoginya enggak apa tuh, enggak benar. Kalau seumpamanya uang ini ya harusnya, kalau seumpamanya memang dikatakan uang suap ya, yang namanya orang nyuap orang, kayak seumpamanya kita gambaran tonton ya. Itu Abi. Sinyal kau itu putus-putus. Abi. Abi putus-putus ya? Apa gue? Air stiker, mending kayak gitu nanya sama penyidik di Polda Metro Jaya, jangan nanya sama Bang Raffi. Sana debat, demo sana di Polda Metro Jaya, baru gua acungi jempol, sekaligus gua kasih nasi bungkus dan aqua. Tapi kalau debat-debat bacot di sosial media, itu percuma. Mending bawa tenda sana demo polisi, itu baru. Katanya si lontong sayur Bali itu katanya mau demo, jadi enggak itu? Alah, demo macam betul ya, demo lah. Kalau berani, kalau nggak ditangkap-tangkapin disemprot sama air cannon. Lu ngapain intervensi demokrasi? Orang mau ngomong kok bebas. Ngapain lu bungkam-bungkam orang atas nama apapun? Yang kita bahas ini kasusnya, bukan orangnya. Ngapain kita bahas orangnya? Iya, pada nggak paham-paham. Iya, biar orang-orang ini nggak berbuat yang Biar kalian juga cerdas. Suatu hari kalau ada permasalahan yang namanya bernegosiasi dengan uang, lihat dulu uang apa nih, gitu loh. Ini uang bahaya enggak? Bikin penyakit kita enggak? Ya kan, kalau sehat lu makan, kalau penyakit lu makan. Itu juga mencerdaskan kalian, belajar dari pengalaman, begitu loh. Paham nggak kalian? Ini yang ngomong nggak makan, nih gua kasih tahu sama lu ya. Waktu si Niki Bull itu ke Teko di Kempinski lagi menculai, gue itu posisinya lagi sebagai mahasiswi. Jadi kalau kau bilang nggak makan, jangankan nggak makan, kami sekolah. Dengar, bahasa kau itu bahasa orang ini nggak dididik sama mama bapakmu ya. Bahasa kau itu nggak dididik sama bapak mamamu, biar kau tahu ya. Kau nggak tahu kakek aku itu tentara, biar kau tahu ya. Jadi kami itu nggak ada orang bengak-bengak kayak kalian ini, nggak ada. Nah, nih bahasa ada Ice Rek. Kan gue hubungi Zanzabella karena gue ada kesalahan, terus gue minta tolong apakah masuk pemerasan. Nah sekarang saya begini ya Ice Rek. Jadi Ice Rek ini mungkin belum paham. Jadi untuk dapat dikatakan bahwa yang menghubungi ini dalam konteks apa, kan gue bilang berkali-kali, baik kesalahan benar atau salah, terlepas itu namanya rahasia orang tuh. Nah dengan diancaman akan membuka rahasia orang itu, baik itu sebenarnya benar atau salah,
Nah itu nggak boleh dengan ancaman membuka rahasia, itu konteks pasalnya yang dikenakan. Jadi jangan seolah-olah pemerasan itu sifatnya hanya kekerasan, enggak gitu. Ancaman itu termasuk kekerasan tuh. Coba lihat definisi ancaman itu apa berdasarkan undang-undang dan definisinya para ahli. Ancaman itu dalam konteksnya tadi itu juga bisa. Kamu, saya punya rahasia kamu nih. Contoh Bang Abi selingkuh. Terus Bang Abi punya istri. Saya nemuin Bang Abi nih. Nah Bang Abi saya bilang, Bang Abi bilang ke saya nih, Bang Raffi jangan bilang-bilang istri saya. Nah kalau Bang Abi mau saya tutup mulut, caranya pakai uang lah. Misalkan saya bilang gitu. Ya Bang Abi tertekan lah. Yalah, gak ada pilihan kan? Ya posisinya tetap Bang Abi salah nih, karena Bang Abi udah selingkuh, tapi kan dia tetap nggak boleh saya gituin. Iyalah, sama aja kayak kasus Prodia kemarin, polisinya kan dihukum itu. Kenapa? Karena dia katanya memeras pelaku pembenehan. Itu kan sama aja kasusnya. Nggak usah jauh-jauh deh yang waktu masalah DWP. Ingat gak lo? Ya kan? Kalau Lela kan tuh pada begini begitu sama yang nonton DWP dong, berapa ratus miliar tuh. Ya udah, Bang, Si paling turun cerdas lah, Bang. memang cerdas. Ada yang mau naik, itu ada yang mau naik. Saran gue gini ya buat kalian, mau apapun titel kalian gue nggak peduli. Kalian kalau udah hebat-hebat kali, sana kalian debat dengan penyidik di Polda Metro Jaya. Jangan kalian ngebacot di sosial media, itu sama dengan bullshit menurut gue. Naikin yang mau ini, gue mau nonton orang-orang tolol yang sok pintar ini. Gue turun. Sampai si Zanzam turun lagi deh. Ya dia habis ngomong tolil. Kalau habis ngomong tolil kan nanti di ini kalau nggak cepet-cepet di offin. Oh, dia kena itu lagi Di peringatan. banned kita. Iyalah. Guys, kalau prank sewu terkenal karena ikonnya. Kalau dia terkenal karena merasnya. Giliran ada orang nih ya yang menjelaskan tentang hukum, kalian dikasih edukasi, dikasih pembelajaran, dikata-katain, katanya iya si paling pinter, iya si paling ngerti, iya si paling ini, ono ini. Lah kau kayak mana perlakuan kau? Kan? Makanya kalau ada orang memberikan edukasi, diambil manfaatnya. Kok pada terdiam semua dah? Bunda? Iya. Lu bebe aja kan Bunda? Baik, gue di kamar, gue ngeri. Ini akun ini, ngerti gak lo? Jujur aja, ini gue udah akun peringatan. Gue udah capek-capek dapat akun ini ya, dibully, dimaki, dihina, ya kan? Makanya. Harus super. Ya dia naik lagi dia. Emang kayak Naik gitulah lagi, harusnya. gatel gue di bawah. Emang harusnya kayak gitulah Kak. Kalau habis ngomong tolil kita off dulu sejenak kan. Enggak, tadi ada yang mau naik katanya kayak pakar hukum dan membela sekali. Kalau memang pakar-pakar hukum kali pergi sana, gue bilang itu pergi sana berdebat sama Oh penyidik. siapa rupanya siapa? Apa nama akunnya? Nggak apa-apa, kasih naik aja, pengen tahu coba dia. Siapa nama akunnya? Siapa nama akunnya? Kalau mau kasih naik boleh. Ya, pengen tahu, coba pengen tahu. Mana siapa? Naikin lah. Oh ini siapa nah air stiker ini. Air stiker coba naikin. Yo ngomong lah kau. Apa? Dipersilakan. Perkenalkan diri ya. Masuk rumah orang harus sopan. Iya, Nah, ya pasti sopan dikit lah, ya. tenang aja. Nggak takutnya kan kalau Iya. biasanya kan langsung bakpuk. Iya, di Jinda ada salam dari IHBD. Besok pakai lagi dia ya. Oh, lu sebangsanya. Nah, sekarang saya mau saya tidak langsung. Itu kesepakatan. Dari mana unsur pemerasannya di mana? Coba jelasin dulu lah. Kenapa harus kita yang menjelaskan, Bang? Yang tersangkakan kan bukan kami. Coba. Lah, Debatnya ya itu kan kita justru ngobrol, sama ya. diskusi. Iya, justru. Diskusi Ini kan itu, gua nggak pakai paham diskusi hukum. itu kan Benar. nggak harus kita harus ke polisian. Sekarang gitu Ya loh, kan? ini Bang air stiker ini. Itu kan kemuan kalian, kesepakatan dong. Tapi penyidik ya itu punya bukti sendiri. Kan semuanya kan yang tahu. Tapi kalau benar bukti kan, sudah cukup harusnya sudah ada P21 ya. Tapi sampai sekarang kenapa nggak jadi P21 masih di P19? nah itu yang Berarti bukti tidak kurang mencukupi kan? Ya kita tunggu aja memang. 19 Bang
air strike. Pas 19 kalau P21 berarti sudah dilimpahkan, Bang. Kebalik dong. Statusnya nggak bisa lagi dia menjadi tahanan. Ada P8 gini, Bang. Penamaan tahanan. Boleh saya jelasin, Bang. Ada P18, P19, P21 itu salah satu bentuk rangkaian dalam konteks berkas sudah dikirim ke kejaksaan. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah dikirim? Jawabannya belum. Karena menimbang penyidik memerlukan tambahan untuk melakukan penyidikan, makanya dilakukan perpanjangan 40 hari. Bukan berkasnya Berarti itu. kan belum lengkap. Bukan. Berarti kan belum lengkap. Gini, buat cara untuk dilakukan kenapa dilakukan perpanjangan itu bisa jadi satu nih bukti belum lengkap, satu. Kedua, penyidik mau menambahkan bukti bukan belum lengkap nih. Kalau ditanya belum lengkap, nggak mungkin dia sudah dilakukan penetapan tersangka dan dilakukan penahanan. Karena buat orang dikatakan sebagai ditetapkan sebagai tersangka dan lalu ditahan, berarti sudah memenuhi minimal 2 alat bukti, berarti sudah cukup. Nah, Iya, benar memenuhi penyidik dua ini- alat bukti. Tapi kan begini, Bang, itu kan dalam banyak tahap penyidikan, ya kan. Nah, dalam satu tahap penyidikan maka bisa ditahan, ya kan, agar banyak alasannya, ya kan. Nah, cuman ini kan penambahan tahanan 20 hari, berarti berkas ini, ya kan, belum valid, belum lengkap. Jadi maksud abang dia dikriminalisasi hari ini ditambahnya No, penahanan. nggak gitu, Bang Arsraik. Bang Arsraik, kalau bilangnya bukti itu belum cukup, ini penyidik ini udah pasti diproses nih sama Propam. Masa bukti belum cukup ada bisa nahan orang? Ya kan bukti kan cukup, ada 2 alat bukti, yaitu satu dari saksi, yang kedua Berarti- dari bukti obrolan, ya kan. Oke, tapi kan untuk tahap penyidikan untuk melakukan untuk menjadi P21, ya kan, itu kan harus dikaji lagi, Bang, adanya ahli hukum segala macam, ya kan. Nah, itu kenapa tidak bisa dilimpahkan, dibalikan lagi berkasnya? Berarti, ya kan, alat bukti itu belum cukup untuk belum punya kekuatan untuk dilimpahkan. Kata siapa sih, Bang? Bang Arsraik. Maaf, Bang, play lagi. Namanya Arsraik. Bang Arsraik. Jadi, untuk kasus ini itu coba lihat. Ini kita ngomongnya berdasarkan fakta ya. Fakta yang disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya, yaitu penyidik masih masih dalam proses penyidikan. Jadi butuh adanya penambahan waktu. Nah, nggak ada itu bahasanya bilangnya ini adalah P18 Iya, berkas karena kan lebih mereka setahun. nggak mungkin, Bang, menyebutkan itu. Kalau humas itu kan tugasnya memang hanya memberitahu, ya kan. Perlu tambahan waktu, sudah mengajukan kepada kejaksaan, ya kan, sehingga dikabulkan oleh kejaksaan untuk menambahkan waktu tahan selama 20 hari. Kan gitu ceritanya, ya. Nanti tambah lagi 20 hari, apabila nanti tidak terbukti dan segala macam, maka akan dibebaskan demi hukum, ya kan. Juga, Bang. Jadi Salah, Bang. Kalau sudah melampaui salah. 40 hari itu dengerin dulu. Jadi 20 plus 40 itu terkait masalah masa penahanan, bukan penyidikan tuh. Pahamin dulu, bedain ya. 20 hari ditambah 40 hari itu adalah masa penahanan. Ketika sudah melewati dari batas maksimal, dia demi hukum keluar dulu dari sel. Tapi dia tidak bebas, tidak semata-mata bebas juga untuk tersangkanya. Karena nanti yang bisa menghentikan itu pada hasil gelar nanti. Apakah di SP3 dihentikan penyidikannya atau enggak. Tapi yang jelas kalau misalkan sudah lewat dari 20-40, nah itu adalah terkait masalah masa penahanan. Kalau masa penahanannya di sini aja udah lewat, nah berarti dia ditangguhkan dulu atau dikeluarkan dulu. Bukan bebas ya, beda nih. Bebas dengan ditangguhkan keluar dulu beda. Tapi gini, Bang, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan, kasus Niki ini dari bulan berapa? Bulan 12 kan? Bulan 12 kan? Bulan 12 kan? Tapi sampai saat ini itu belum dilimpahkan, ya kan, kepada kejaksaan, belum sampai juga P21. Kan menjadi sebuah pertanyaan di sini, ya kan. Penyidikannya Kalau dia bulan pemeras, lalu. Penyidikannya bulan lalu. Ya seharusnya kalau dia sudah lengkap, ya kan. Kalau itu bisa menjadi kekuatan hukum, ya kenapa nggak dilakukan segera? Kenapa ada masa? Ini Ayo, prinsipnya, gimana?
berarti kita nggak boleh juga memaksakan penegak hukum dalam arti institusi Polri ini untuk cepat-cepat mengirimkan dokumen tersebut atau berkas perkara MM, karena itu murni hak, tahu nggak bang? Kita ketahui ini terkait masalah hak asasi manusia, kita belajar hak asasi manusia nih, HAM nih, namanya hak itu nggak pernah bang kita bisa mengikut campuri hak seseorang. Nah, maksud saya terkait masalah perpanjangan penahanan tadi itu adalah hak dari institusi Polri. Nah, kita nggak boleh tuh bicara bahwa kenapa nggak duluan aja Pak langsung dikirim. Benar, bukan hak institusi Polri aja bang, hak kejaksaan juga, karena mereka kan minta juga kepada kejaksaan Udah agar pasti menambahkan dong masa bang, tahanan. namanya SPDP, surat dimulainya penyidikan udah pasti dikirim, surat pemberitahuan dikirim, surat permintaan perpanjangan udah pasti dikirim. Itu namanya menghargai sama-sama institusi. Intinya dari pihak kejaksaan pun nggak keberatan terkait itu, karena memang itu sudah diatur oleh undang-undang. Jadi penyidik boleh nih Boleh. Cuma kan yang menjadi sebuah jadi pertanyaan bukan yang luar menggiring. itu, Bang. Jadi bukan berarti seolah-olah penyidik ini nggak memenuhi cukup alat bukti. Penyidik itu melakukan kerjanya, Bang. Gua nggak pernah menyalahkan. Contohnya sekarang adanya penahanan yang Niki, ya kan? Itu kan berarti kan mereka sudah kerja, kan? Ya kan, sudah profesional. Cuman kan buktinya ini, ya kan? Ini menjadi sebuah pertanyaan gua. Kenapa gitu? Ini belum sampai P21, belum dilimpahkan. Bang, Nah. semuanya gue turun ya, karena tadi konteksnya gue masuk sini buat enjoy, bukan untuk masalah kayak gini. Udah ya, dah. Gitu. Gimana? Bunda Indah mau bicara? Tadi Bunda Indah minta juga naik. Kalau saya kan nggak begitu paham hukum banget ya, cuman kan permasalahannya ini semuanya juga kan ada aturan mainnya. Polisi, penyidik, kejaksaan dan lain sebagainya itu tahulah apa yang harus dikerjakan, kan begitu dong. Kan seperti itu. Semua polisi itu kan hanya menegakkan hukum. Yang melakukan putusan hukum adalah hakim. Yang menuntut ada hukum adalah jaksa. Semua berkaitan di situ, ya kan? Jadi maunya dilepaskan gitu. Ya enggak, ini menjadi sebuah pertanyaan dari gua, ya kan. Kenapa? Berarti kan tidak bersalah di sini kan, makanya gua bisa bilang gitu. Oh, ini terjadi kesepakatan, ini bukan pemerasan. Bisa dibilang nggak bersalah itu gimana? Contoh nih, ya kan, gua minta tolong sama lu, Bang. Ya kan? Gua ini ngelakuin kesalahan lo, Bang. Gua karena lu orang apa ya? Lu ini seorang artis, ya kan. Gua takut dong. Gua kenapa-napa, ya kan. Gua hubungin lu, ya kan. Gua hubungin lah si siapa? Abia, ya kan. Terus Abia bilang, "Oh iya, tapi kan kalau mau ketemu Niki ini kan, ya Niki ini bukan orang sembarangan, ya kan." Ya sama aja seperti lu konsultasi, kayak gue konsultasi ke dokter itu kan gue bayar gitu kan. Gue konsultasi itu gue bayar gitu kan. Terus dia mengungkapkan harga, ya kan, mengucapkan harga Arbi, ya kan. Di situ terjadilah tawar menawar. Berarti di situ terjadilah kesepakatan antara dua belah pihak. Dari mana unsur pemerasannya? Itulah menjadi pertanyaan gue. Pemerasan itu apabila gue pegang data, terus gue hubungi lu mau kasih gue sekian apa enggak? Kalau lu nggak mau sekian, gue sebarin. Nah, itulah masuknya unsur pemerasan. Kalau ini terjadinya kesepakatan antara dua belah pihak. Contoh gini Bang Air Strike. Jadi untuk kasus dilihat dulu apa perbuatan dari kronologis yang udah kita tahu lah. Contoh tadi gue udah ngambil contoh nih ya, bahwa ketika orang di tengah jalan dihadang untuk diminta barang ataupun sebagian uang yang punya dia, terus tiba-tiba Bang Raffi, sorry Oi. Bang, gua tadi komalan sama Abi bukan kayak gini konteksnya. Bi, lu turunin semua yang nggak penting, beneran gue bilang. Ngapain? Kok jadi pembahasannya kayak gini? Sana kalian sama pengacara-pengacara aja. Kalau misalnya kalian mau bahas-bahas kayak gini, orang kita mau seru-seruan kok. gue kan nyuruh naik ya. Iya benar, nggak perlu Bi dinaikin yang kayak gitu-gitu. Mereka punya komalnya sendiri. Buat apa? Itu mereka ngelihat apa? Ngelihat yang ada di sini, viewers tinggi. Ini momentum mereka untuk berbicara sehingga nanti bisa disebar-sebarin. Nggak perlu. Lu lawan aja penyidik tuh sana. Kalau gue konteksnya di sini, gue nggak ngebahas hal-hal yang kayak gitu. Komalnya. Jadi gue merasa terganggu dengan komal itu, nggak seru lagi. Jadi jijik gue.
Gitu. Atau kalau memang mau Komal bahas-bahas kayak gitu, jangan invite gue. Astaga, ya Allah kecelakaan gede banget ini. Nah, nanti kalau mau diskusi sama Raffi nih, asik Raffi. Iya, ini mah Undang Raffi di tempat kalian ya, jangan diblok. Iya, di tempat kalian, di tempat Bang Farha, di tempat yang lain-lain gitu baru seimbang. Ini influencer digabungin dengan pengacara, bahasnya bahas hukum. Jadi seolah-olah yang tidak membahas hukum karena kehati-hatian dibilang bego. Yang bego elu, salah forum. Gitu, baru hina-hina, nggak tahu ngomong, katanya. Gua kasih tahu sama kalian semua ya yang merasa sok pintar. Kalian kalau ngomong itu di forum yang tepat, begitu. Jangan kalian ini di sini tukang bakso, kalian bicara gado-gado gitu loh. Ngerti nggak? Baru di bawahnya ngomong, tinggal pada diam. Ya pada diam. Kenapa? Orang yang tidak paham atau tidak ahli pasti tidak akan berbicara di sana. Gitu. Lagian kan gini ya, itu kan diributinnya kan kesepakatan. Mereka ini kan selama ini kan si NM ini kan seakan-akan menyelamatkan wanita Indonesia dari skincare yang berbahaya. Kan begitu dong. Nah, tiba-tiba misalkan ada owner yang misalkan ini kan pendapat dia ini kan ada yang barangnya nggak bener, suruh diem, terus dia mau terima uang. Nah berarti itu kan dia melanggar mulutnya sendiri. Sekarang gini aja, nggak usah banyak bacot ya. Ini sudah jadi tersangka. Ini gue membahasnya nggak aspek hukum ini. Dia udah jadi tersangka. Gue percaya dengan penyidik ya. Terus udah ngapain kalian mau gini gitu di sana ke PMJ sana, dibilang ya diskusi kan nggak harus ke sama penyidik ya betul, tapi forumnya salah gitu loh, audiensnya salah kalau bicaranya kayak gitu. Kecuali kalian pengacara sama pengacara paham ngomong. Ini masa di komalnya influencer ngomong begitu ya nggak nyambung, bukan kelihatan kalian yang pinter. Menyelamatkan tapi ada kasusnya itu. Kalau buat orang goblok nih ya, kalau gue kan nggak ngerti hukum banget kan, kalau gue diambilnya di situ aja. Lu katanya mau menyelamatkan wanita Indonesia dari skincare yang abal-abal anggap Pemeras kok dibela. Lu suruh diem, nutup mulut, jangan ngebahas. Lu mau, berarti kan itu sama aja melanggar niat baik lu, katanya kan begitu. Harusnya jangan terima tuh duit. Baru Iya, ini fans-fans kita ini nggak mau dengerin pembahasan yang kayak gitu. Ini setiap komal pembahasan begitu mulu dimanapun komalnya. Kita mau komal kita ini berbeda, bukan mau ini apa namanya kayak apa ya, jijik juga gue. Maksudnya kalau bicara pinter-pinter kali kita juga nggak bego-bego banget walaupun nggak ahlinya gitu loh. Galak banget nih. Iya dong bang, lu harus backup gue kan, lu pengacara gue bang. Masa pengacara gue disuruh adu debat ini kan bukan panggungnya mereka gitu. Lagian gini juga. susah dia nggak Tapi seru juga kapan gitu Bang Abi, ya kan? Siapa yang memang dari menurut mereka ataupun yang mensupport atau membantah ya. Ini bahasanya gue ini bukan bela siapa-siapa ya. Jadi buat yang punya argumentasi lain tentang hukum yang berseberangan tentang pola pikir gue tadi, silakan bisa ditemukan kapanpun. Nah, Bang Abi mungkin jadi hostnya, terserah deh. Tapi yang itu juga biar gue nggak muter kita pembicaraannya. Nah, kan kita setidaknya harus tahu dulu dong, kita mau buka komal ini ranahnya ke apa, pembahasan ke apa, kita harus tahu dulu dong gitu. Maksudnya kalau memang kita komalnya memang niat untuk khusus orang-orang penegak hukum, kayak orang-orang pengacara-pengacara, ya kita akan berbicara berdasarkan itu dari awal gitu. Lah ini berdasarkan lelucon, guyon-guyon, bercandaan, terus tiba-tiba kalau kayak gitu jadinya lu ngumpulin ternaknya dia di tempatnya lu ngapain? Ngapain? Sedangkan followers kita itu butuh happy, bukan butuh kayak gitu. Ngapain kau menuntut keadilan di sini? Gak ada, yang ada di sini buat nyinyir. Udah gitu aja. Ini salah forum gua nggak terima tadi. Sorry ya. Gila lo, gue juga punya privilege lah atas diri gue. Masa gue ditebengin komal begini yang bener-bener aja lo. Minimal karena pintar atau tidak pintar ini sekarang.
Serius-serius sekali gerakan lah berapa ribu pengacara buat dia gitu aja kalau gue. Bener gak pengacara gue yang paling ganteng dan seksi? Yang keren kalau gak. Gue kesel juga setiap ini forumnya begitu mulu jijik gue beneran. Bukannya ini mau adu apa sih? Kan lagian juga mau adu argumen sampai otot cepot juga kalau yang menentukan hakim. Kalian kan nggak ada apa-apanya di sini. Udah Buat intinya orang udah ditahan, ditetapkan sebagai tersangka. Udah, gue masuk ke sini bukan untuk ngebahas ini Kibul dengan kasus-kasusnya, apalagi memberikan panggung orang untuk seolah-olah membela, mau membebaskan. Udah sana. Kalau kata kalian penegak hukum itu tidak bisa dipercaya intinya karena ada apa-apanya atau karena diduga membayar yang harga mahal. Kalian patungan bayar lebih mahal lagi daripada yang melaporkan biar cepat kasusnya kalian menangkan gitu loh. Ini kalau ditanya ini argumennya begini ditanya percaya berarti nggak percaya sama penyidik. Ngomongnya begini begitu katanya penegakan hukum ini ada apa-apanya. Kalau ada terindikasi ada apa-apanya berarti duit kau semuanya kurang untuk membeli keadilan gitu loh. makanya kayak Jadi dulu. mana konsisten kalau ngomong gitu loh. Ya kan? Iyalah. Gue disuruh dengerin kelas kampus kuliah hukum ngapain? Nggak penting, nanti datang tuh di persidangan sekalian denger tuh. Iya, mikirnya mereka selalu begitu, kesepakatan. Kesepakatan berarti ada apa-apanya, ya kalau kau merasa duit kau kurang, ya ngomong udah enggak. tambah. Kesepakatan itu uangnya uang apa dulu? Uang untuk tutup diam, seakan-akan dia harus nggak boleh membahas produk yang abal-abal. Nah, sedangkan niatnya dulu kan dia ngeberantas owner yang produknya abal-abal, kan begitu, sama aja dong. Lagian tinggal enak-enak kalau dia mau ngebahas tentang junjungannya dia sendiri, buka komal aja sendiri, ngapain nimbrung ke komal orang. Bukan, buatlah video edukasi tentang pembelaan, lalu kirimkan, take lah itu semua penyidik lah, Kapolda, Kapolri, semua kejaksaan. Segitu aja, lebih hemat menurut gue. Lebih bagus itu. Buat komal sawer terus bayar pengacara biar nggak perlu lah, dia kan banyak. Katanya banyak kali pengacara yang mendukung. Sampai hari ini gue tidak melihat gerakan dari banyaknya pengacara untuk membantu Nikita Mirzani. Itu nggak ada, bullshit semuanya. Terus lu juga bilang, oh si Reza Gladys ini terindikasi membayar penegakan hukum sehingga prosesnya begitu cepatnya, begitu ininya, begitu itunya. Kalau gitu kok patungan duit, kok bayar ke sana bisa nggak? Ah, gue mau buktiin. Jadi terbukti nggak ucapan kalian kalau Reza Gladys itu menyuap polisi, gitu aja. Kau kasih uang yang lebih tinggi lagi, kira-kira bisa nggak polisi disuap? Gitu aja. Jadi jangan menggiring opini untuk apa ya, membenar-benarkan penjahat begitu. Nggak jelas. Lagian juga ini kan kita pengen nih penyidik ini ya kayak Nih, tunggu ini. bang, sorry bang. Nih bilang pengacara itu nggak bisa langsung maju, harus ada permintaan dari Nikmir. Ya, itulah buktinya. Kalian aja nggak diminta sama dia. Ngapain kalian repot? Itu Pororo garis kerasnya dia. Kalau garis keras tidur sana di Polda Metro Jaya gitu. Cuman naik koma-koma doang. Udahlah, kita ketawa lagi aja, ngapain lu sana kayak gitu. Lo Pororo yang ngoceh mulu di koma lo. Jangan sosok akademisi, apa yang kau buat dan bantuanmu apa? Kalau aku dulu nggak usah kan aku ini ahli hukum ini itu, kalau mau bantu aja. Gue bisanya apa? Bantu menyuarakan ya, suarakan dengan followers gue. Kayak gitu loh, dengan analisa gue, dengan cara gue, itu baru support yang sebenarnya. Ini kalau support diskusi ngapain? Kau kerahkan video, kau booster itu, bayar itu video itu sampai video itu FYP kemana-mana. Itulah caranya kau bersuara kalau mau membantunya melalui sosial media begitu. Tapi kalau dengan jasa ya silakan tawarkan dirimu dengan Nikita Mirzani untuk menjadi pengacara. Diterima tidak begitu? Kok jadi menawarkan diri?
Ya kan mau kali, katanya tadi Nikmirnya harus minta baru mau, bukan pengacara yang nggak mau. Buktinya Nikmir aja menolak banyaknya pengacara, begitu loh. Artinya apa? Artinya kalian itu capek-capek aja ngomongin kayak gitu. Bullshit, buang-buang waktu sama gue tuh, jadi diskusi-diskusi tai itu sama gue begitu. Sabar bangke. Ya kan, diskusi sampah, jijik gue dengernya, udahlah. Udahlah, kita semua pemain, kita ini orang ibu kota, udahlah, nggak usah klise, gak usah apa ya, naif banget, jijik gue. Begitu ada kasus yang kau pegang, kau markuskan. Begitu kasus nggak kau pegang, kau pertanyakan keadilannya, ada gila-gilamu. Sabar. Udah, kita udah tahu-tahu juga pemain di Jakarta ini, nggak usah kayak gitu-gitu. Nggak usah akademisi, tidak ada yang dipakai, itu semua subjektivitas kalaupun iya. Udahlah, kalian pun tahu sama taunya itu. Kalian dalam memenangkan klien kalian apa upaya kalian, begitu. Ya, Aduh, jadi kau sih mancing-mancing. nggak ada panggung pengacara di sini selain pengacara gue. Udah. Cocok kan, ayang Raffi. Tahu sih mancing singa tidur kan? Enggak, Singa lagi orang ini gue memang bukan pengacara. Gue tidak sarjana hukum, tapi gue punya firma hukum walaupun pengacaranya teman-teman gue, ya. Jadi nggak usah adu bacot, bilang aja mau jualan biar dipakai begitu. Gak ada itu. Udah, Abi, lu mending bahas boti-botinya si Loyo atau siapa kek, cepet. udah kelar. Iya kan? Enak kita ketawa dari tadi kan kita ngakak bacot kali. Tiba-tiba Banyak kok jadi upaya kalian untuk membantu. Misalnya kalian menyuarakan dari sosial media. Contohnya apa? Kalian klik booster, bayar di sana. Biar video edukasi kau itu terdengar sampai Kapolri sekalian, kau tag Kapolda, Kapolri, Presiden sekalian, Kejaksaan sekalian gitu. Itulah bentuk support yang sebenarnya. Atau enggak setiap hari kau antarkan makanan, minuman, tenda, kasur, ya, celana dalam ke sana. Jadi jangan bacot-bacot aja diskusi, capek gue dengernya. Bukannya gini biasanya ya, ada teman-teman media kalau ada orang yang belum terkenal amat, nggak terkenal gitu lah ya, bisa terjadi, bisa dibilang nggak terkenal gitu. Pengen beritanya di up, bukannya dia ngebayar sama ini apa teman-teman medianya biar diliput beritanya. Nah, Ya iyalah. Terus tiba-tiba ada orang datang gitu kan, ibaratnya gue yang punya media nggak ngebayar terus naik. Gue bukannya sombong ya, tapi kalau gue Komal, gue nggak mau juga sembarangan. Kenapa? Gue nggak akan memberikan panggung. Begitu mahalnya gue memelihara sosial media gue dengan fitur booster, dengan uang itu, dengan uang. Jadi gue nggak mau sembarangan ngasih panggung sama orang, apalagi yang berseberangan dengan gue. Kalau mau silakan di kolom komentar saja, tidak satu stage dengan gue gitu loh. Ngerti nggak? Gue suka baca typingan. Nah, gitu. Nggak ada yang boleh berjaya daripada siapapun pengacara gue ini ya. Hidup Bang Rapi. gua aja yang Raffi kok nggak risih ya Komal bareng mereka. Ya klien gua. Iya. Nih ya, kayak gimana lagi kami hebatnya? Kami ini didampingi pengacara pribadi untuk Komal. Yang lain hilir. kayak kurang hebat kayak mana kita kan, ibaratnya kita mau bepergian jet pribadi yang kita sewa. Awak cuman mau mendengarkan keterangan hukum dari pengacaraku. Yang dari yang lain nggak mau aku dengar. Ngapain? Fungsinya apa pengacara gue di sini kalau disuruh bantuin diskusi kalian berpikir? Ngapain? Rugi banget. Sekolah dia mahal ini ya. Bayaran Kita yang mahal banyak, ini. mereka yang dapat ilmu. Ngaco. Dunia ini milik kau pun nggak apa-apa ya, memang nggak apa-apa. Kenapa memangnya? Cocok kan? Kayak gini kan senang followers kita. Iya. Emang konsepnya begini, kenapa jadi begitu? Iya, kenapa jadi memegahkan mereka? Apa pula? Pergi sana ke Komal-Komal Bang Farhat, ke siapa-siapa itu, Firdaus, itu sana ngomong. Pergi lah kau sana. Farhat udah bukannya itu udah balik arah dia. Enggak lah, Bang Farhat enggak. Ini balik arah dia. Tadinya kan support, sekarang kan bukannya malah itu. Oh enggak, mau supportnya tuh untuk dalam konteks segera balikan uang itu dan mengajukan damai gitu. Ya, tapi kan situnya malah ngeyel kan. Akhirnya Ya, betul. Dia kasih nasihat, dia kan ngerti hukum, lu mendingan gini-gini. Itu kan, makanya juga itu sering banget gue sampai juga Bunda. Jadi lebih baik akui lalu minta maaf lalu berdamai.
Iya. Jangan bersike bahwa oh ini ada apa namanya sebutannya kalau ini artis itu apa jasa apa? Jasa tutup mulut. Bukan. Apa sih? Endorse. Endorsement. Nggak bisa lah, kan gue bilang. Ya makanya kenapa harus bersike sampai akhirnya bilang itu endorse, kan lucu. Endorse itu Lagian nggak produknya nyambung. harus Endorse, baik-baik. endorse mana yang habis selesai dia endorse terus produknya jelek-jelekan diancam, nggak ada lah artis begitu. Kurasa. Udahlah, hanya orang-orang dungu Pororo, lu yang kesel, lu. membicarakan itu aja. Kalian kalau kalian menyukai seseorang, fanatisme kalian jangan sampai menurunkan IQ kalian, please ya. Gua Betul kasih itu. tahu, apalagi untuk orang-orang yang katanya berpendidikan dan bertitel. Gue malu, gini loh. Masalahnya kalian boleh bilang gue ini kayak gini kayak gitu, tapi gue itu kenal petinggi juga ya. Gak ada begini banget gitu loh. Yang salah ya salah. Mau backingan dia siapapun aja sekarang lepas tangan kok. Bacot aja kalian itu. Gitu aja. Jadi kalau hidup ini apalagi di ibu kota, apalagi di dunia permarkusan, dunia hukum, dunia ini, dunia itu, nggak usah naif. Udah. Oh itu. Gak ada itu. Pasir itu semua kata orang Medan. Pasir. Oh ini enggak juga Mbak. Jadi gini, kalau untuk masalah mafia-mafia apa kayak tadi itu ya, apa hukum bisa dibeli dan sebagainya, ini era zamannya udah berubah. Betul. Jadi nggak semua tuh langsung sudut pandang tuh, wah dia dibayar, oh ini begini, kapan Indonesia mau maju kalau kita Makanya. kita ini gampang sekarang tuh musimnya udah cepet banget viral. Kalau memang ada langkah-langkah penyidik yang salah, ya udah viralin coba. Betul. Betul lah. Pasti ditindaklanjuti kok kalau udah viral. Iya, orang udah dijadikan tersangka kok. Ini itu kau protes-protes aja. Begitu orang lain yang kau gas-gas jadi tersangka, hebat Polri. Apanya kalian? Nggak konsisten. Makanya kayak tadi ku bilang, kalau kalian merasa pelapor itu lebih banyak uangnya daripada kalian, patungan kalian, coba buktikan sama gue berapa miliar yang kalian kumpulkan. Coba antarkan sana ke polisi. Diterima nggak uang kalian? Gitu aja. Gitu aja. Pasir semua itu Dok, betul pasir. Udah tersangka aja nih habis ini Kibul ini. Sebentar gini lagi loh, Doktif sama si Oki itu tinggal kita tunggu tuh. Kadang doa kata adalah doa, ngerti nggak ya? Kadang dia juga kan kalau ngomong semena-mena, ya kan lu bisa menjarin gue hanya orang yang berduit bla 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 bla, ya kan? Itu di atas sana Tuhan itu kita dalam hidup ini jangan pernah lepas di atas sana tuh ada malaikat pencatat apa yang kita lakukan loh, apa yang kita katakan, ngerti nggak? Iya Ya kan? benar. Jangankan penjara Bunda Indah, neraka pun nggak takut. Ini sampai waktu itu. Nah itu makanya kata adalah doa kan gitu berbagai. Nah, kemarin kalau Bunda Indah ngomongkan kata adalah doa, aku setuju banget karena mereka setiap berkata itu pasti cek video-video dia lah. Kalau gue ini manusia takut banget gue neraka, sumpah gue takut gue. Takutnya sama. apa? Kalau di agama kita takutnya pas malaikat pencatat apa yang kita lakukan tuh lagi lewat, ya dong. Gini aja kalau kita bahas sisi kemanusiaan dan ketuhanan, Nikita Mirjani itu banyak sekali menyakiti hati orang lain. Ya, salah satunya itu adalah yang saya. harus kalian jangan bilang. Kalian fansnya ini selalu merendahkan rasa sakit hati orang, selalu merendahkan orang lain seolah-olah boleh dihina seperti itu. Betul. Kalian giliran dikerasin, kalian bilang ala lu gini lu gitu. Sakit hati orang lu dikantongin. Giliran dibalas, kau bilang gini gitu. Kau pikir kami peduli? Kan mampus kan masuk penjara. Udah gitu aja. Nah, hidup ini kan kalian kan punya agama, ya dong. Gitu loh. Tabur tuai memang ada, ya kan? Gitu loh. Dalam doa-doa mereka yang pernah disakitin, dihina, dimaki, dicaci, tembus langit, ya kenapa enggak? Kalian kan punya agama, ya kan? Ada malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan kita. Iya, biar waktu yang membuktikan. Makanya gue bilang, kami ini akan bahagia nih kita dibebaskan ataupun kita di penjara. Karena apa? Karena kami percaya dengan penegakan hukum di Indonesia, ya. Jadi jangan lagi kalian bilang itu, ya nanti lihat aja ntar, nggak usah dilihat. Apapun pasti terjadi kalau sudah waktunya, ya. Mau dia dibebaskan ataupun tidak, ya memang lihat nanti gitu.
memang lihat nanti. Nggak ada juga yang memaksakan untuk Nikita Mirzani supaya 20 tahun didekam di penjara tuh nggak ada. 1 tahun pun boleh, dibebaskan pun boleh kalau ternyata dia tidak bersalah, begitu loh. Kalian belum aja orang sidang, belum aja dia mengajukan ini itu, udah kalian repot. Nih. Kenapa? Khawatir kali kalian. Kenapa? Paham betul kalian kalau dia itu nggak baik, gitu maksudnya. Kan nanti mereka repot kan kalau nggak ada yang ini, nggak ada yang ini, orang mereka nggak ada senang Dokter, kan. dokter itu tuh, Andreas Sutankir tuh. Iya. Ya kan? Ya namanya gue emak-emak, nenek-nenek, ya kan? Ya percayalah, bukan bawa-bawa agama, ini cuma mengingatkan, ya kan? Kan begitu, karena gue juga pernah dimaki, dihina, diancam, gitu loh, ya kan? Dikatain rumah gue kayak kandang ayam. Kalian nggak pernah jadi gue juga sih kadang-kala ya. KNM ladang rezeki bagi mereka. Ladang rezekinya dari mana? Gue tanya sama lu. Kok kandang ayam kok kasurnya kayak gitu? Ngeri kali ayamnya, ayam kampus. Ayam kampus rupanya. Tidak nyambung-nyambungnya sama lontong kan. Nenek gembel miskin pelacur lontong sayur aja Ya, udah. memang gaya-gaya mereka begitu. Memang gaya-gaya Ya mereka kan? begitu. Sekali yang berpendidikan menutup mata untuk sebuah kesalahan. Ini Itu nih. aja. Gue diancam gini. Gue laporin lo ya, 100% lu masuk penjara. Nah itu yang nggak pernah gue lupa. Nana sama Widya pun dia bilang kayak gitu. Widya, lu akan gue penjara nggak ada. Itu duluan gue. Itu Zanja duluan gue. Cuman apa namanya kalau gue lagi pas gue live, live dia masuk DM. Ya Allah. Bunda Korla digitu-gituin. Kok tutup mata kalian? Kutanya lah sama kalian yang katanya tadi baik kali berpendidikan. Apa tindakan dia yang selalu menyakiti dan menghina orang benar. lain? Masih 100 juta disitu diminta lagi. Bingung makanya Bunda terkadang Korla pun kena, yang nggak tahu Anak apa-apa. tersangka tidur di hotel gratis dijagain lagi. Ya benar. Gaya mereka semua ketebak. Bener itu dok. Ketebak, udah template-nya udah begitu. Otaknya sama lah kayak gitu kan. Selengki LDR, otaknya pun LDR. Memang begitu, kalau kita ngomong keras bilang gini gitu. Kalau gue bilang Ini sekarang siap lebaran, gue tinggal nunggu itu. Doktif kan sudah tersangka, gue tinggal nunggu ditahan apa enggak gitu loh. Kok lama, kok nggak ada yang protes ini? Bilang lah, aduh kok lama kali, gitu lah bilang. Bilang, udah ditersangkakan kok nggak ditantahan gitu bilang. Lama sekarang kalian diam. Giliran cepat ditangkap ribut muncul kalian itu. Kadang-kadang kalau ngomong orang ini nih nggak konsisten, bentar mau A, bentar mau B. Apa ya? Terlalu mau kau yang kau andalkan. Dokter nggak pernah live lagi. Udah nggak ada ini ya topengnya kali. Topengnya hilang kali. topik. Nggak ada topik. Nggak ada top. Gini sekarang dia mungkin disclaimer dulu, mungkin dia ada di fase di mana dia merenungkan diri dulu gitu kan. Soalnya dia udah di posisi apa yang dia lakukan dulu gitu. Dia dulu pas melakukan seperti itu kepada orang lain sampai maju salah, mundur salah, tidur salah, makan Betul pun dok, salah. betul Sekarang dok. dia Ini merasakan. hari ini selain Bravo Polri adalah Bravo dokter-dokter yang bisa mentersangkakan 2 orang yang katanya pahlawan pahlawan konsumen. Nggak ada, bullshit kalian semua. Kalian yang bela-belain dia ini aja, kurasa nggak ada duit kalian beli skincare dokter-dokter itu, udah ya. Jadi biarlah mereka Malaikat ini biarkanlah hebat juga dokter ini yang bisa memenjarakan Doktif ini nantinya. Udah tersangka kan? Banget ya kalau dokter bisa udah jadi tersangka Yunita Sari, bagaimana sih lu? Udah jadi tersangka kan dia bilang senang katanya. Tapi katanya gini, jadi tersangka cuman ancaman 8 bulan nggak nyampe, mah bangga gua katanya. Oh, inilah orang-orang takabur ya, 8 bulan, 1 bulan, ngeri kali. Kau dijadikan tersangka aja belum masuk penjara, itu kau sudah na'udzubillah min jalik itu, tahu nggak? Ini sok-sokan kalian ini. Alah 8 bulan, alah ini bulan pecah-pecah tumit kaki kau di dalam itu, betul. Katanya sudah alhamdulillah wa syukurillah Doktif jadi tersangka ya guys. Nggak usah takut-takut dong, enjoy dong.
Tuntut dong katanya. Itulah kadang Tuntut dong, dituntut. Giliran dituntut banyak kali tuntutan panik. kalau bayar Kalau bayar lah itu kerugian masyarakat. Kalian mau Mana? kubahas nggak? Kalian mau kubahas masalah skincare nggak nih? Beneran gue bilang, kalian menjadi konsumen itu juga harus pintar ya. Orang yang dia tidak overclaim saja itu bisa nggak cocok. Contohnya brand-brand besar Eropa itu bisa jadi nggak cocok di muka kalian, walaupun harganya ratusan jutaan itu bisa jadi nggak cocok, bukan karena dia overclaim ya. Makanya kalau kalian berani mempercantik diri, maka berani membuang uang untuk mencoba mana yang cocok buat kalian. Ya, ini gue kasih tau begitu. Kalau gue memang kayak Beyonce, gue pakai baby oil gue. kayak gue beli odol tuh, Zanza. Beli skincare sekali aja keberatan banget. Ini netizen nggak gini, kalian nggak ada ya. Kalau kalian itu pakai krim kayak gitu, dulu orang pakai Kelly pun bagus mukanya. Hari gini udah banyak pilihan skincare. Kalian pilihlah yang cocok buat kalian. Jangan nggak cocok sekali kalian bilang overclaim, padahal kalian pun nggak ngerti. FOMO kalian. Ini overclaim, nggak tahu pun kau itu komposisinya apa. Kau sudah memeriksakan kesehatanmu kulitmu apa belum? Apa tipe kulitmu? Jangan kok sembarangan pakai. Nanti kok kulitmu berminyak, kok pakai yang normal yang nggak cocok sama mukamu. Yang Ini FOMO. Yang paling tolil lagi ada nih netizen, bukan netizen ya, dia bisa disebut tiktoker lah karena ya juga udah lumayan FYP. Tolil banget menurut saya, kan udah tahu pakai 1, 2, 3 produk kan harusnya kalau emang nggak ada perubahan kan udah stop. Dia beli sampai satu kamar itu full skincare semuanya tapi nggak ada perubahan katanya. Tapi dia beli satu kamar full. Kayak mana itu Iya. rupanya? Lah, gue nggak pakai produk apa-apa, tetap aja jelek. Kalau berani cantik, ya kalian juga kan harus hati-hati lah dalam memilih skincare. Jangan, gue bilang ya, gue pernah posting itu. Gue tahun berapa itu beli MS Glow loh. Gak cocok loh di muka gue. Tapi gue nggak protes sama si Sandi bilang itu overclaim ya. Biar lu tahu tuh, hampir 1 juta gue beli. Cuman 1 minggu gue pakai nggak cocok, gue ganti sama yang lain tanpa gue keluar bilang overclaim. Jadi kalau kalian bercerita di sini, lu nggak paham skincare. Kau jangan bilang aku nggak paham skincare. Kau nggak tahu skincare aku dari brand A sampai Z ada. Aku Tapi pun nggak kayak sama. makanya kalau nggak terlalu banyak duit, selektif lah dalam memilih. Begitu, jangan karena nggak cocok kau bilang itu overclaim. Gila-gila overclaim. Kau kulit ton kau hitam, kau mau putih melepak, ya nggak bisa. Kau pakailah itu abu gosok, baru putih mukamu. Ada-ada aja. Gila-gila ya orang-orang ini. Konsumen ini pun kadang-kadang harus diberi apa juga, edukasi juga. Kalau kau mau mukamu glass skin, nggak ada itu krim-krim yang buat glass skin. Kau pergi sana ke dokter estetik. Kau tanyakan tipe mukamu, kok haifu kayak apa, setrika kayak apa kayak. Zanza yang dibahas kandungan di dalamnya. Aku nggak ngerti ngebahas kandungan di dalamnya. Itu silakan tanya sama orang yang paham. Ini kayak tadi lagi nih, kau nanya sama aku ini bukan SH ya. Kau kalau mau nanya yang kayak gitu, ini forum-forum apa? Kami ini lagi nggak bicarain Sela Sokia, Reja Gladys, kami lagi nggak ngebicarain itu. Kami ngebicarain pemeras. Kami membicarakan pemeras, jadi kok diam. Bicarain orang-orang yang melakukan tindak pidana. Ini bapak-bapak ini kuduga ya, dia membela bukan karena skincare, bukan karena jadi membaca skincare, karena nengok teti kadinya karet itu. Hai. Makanya sibuk kali membela, ngences kan kalian. Ih, kesel gue. Kita lagi bicarain orang-orang yang bakal jadi tersangka nih. Loyo. Tapi tadi gini juga sih ya, kan tiba-tiba kita di sini ibarat kata, nanti dikata nggak artis-artisan lagi, kan pengikut dia gila-gila artis-artisan. Kan ibaratnya kita di sini sebagai konten kreator gitu. Kita didampingi pengacara enak gitu ya. Terus tiba-tiba ada pengacara yang mau masuk lagi. Kan tapi gue di sini udah punya pengacara, itu gimana konsepnya? Gue terima nggak?
Iya, kasus overclaim dan pemerasan itu kasus yang berbeda. Kalau kalian menyebutkan nama Sheila Sofia ini itu overclaim, ya kami sedang membahas pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirjani kepada Reza Gladys, sehingga Reza Gladys itu melaporkan. Kalau kalian itu adalah korban dari skincare yang overclaim, silakan laporkan untuk overclaimnya. Jangan di kasus pemerasan kau menuntut cerita overclaim, itu udah nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Satu lagi Mbak, kalau gue dituntut buat ngebahas masalah produk, satu lagi nih ya, itu bukan bidang keilmuan gue nggak berani. Iya. Jadi sekarang kita suruh ngomongin produk nih, kandungan di dalamnya dan sebagainya, di sini ada salah dan sebagainya. Emang gue bisa tahu dari mana kalau itu salah dan dari mana kalau emang, ya gue intinya nggak tahu lah. Ya makanya, ya buktinya Jadi sih. gini Mbak, kalau kita nggak bahas masalah produk nih, kita disangkanya memang apa sih berlawan sama mereka, seolah-olah kita mendukung Iya. mereka salah. Nah itu dia.